Apa. What do you want to know about? Ada. Jadi kan kita udah masa kuliah ya kan? Masa kuliah nih. Kira-kira menurut Papa kan, setelah kuliahnya bakal gimana masa depan kita? Apalagi untuk zaman sekarang. Terutama karena aku habis bikin video AI kan. Kan siapa tahu mungkin ada kayak teman-temanku ada juga kan, apa gunanya aku kuliah? Karena kan bidang ini bakal diganti apa segala macam. Kalau menurut Papa gimana itu? Okay. Anyway, I'm so happy because you enter your new era of studying in university after your high school, college, right? That's a good moment for you to build your futures. Oke, menurut Papa sih sebenarnya sederhana. Pertama, orang kuliah itu amat penting untuk masuk ke dalam suatu challenge baru untuk memahami sebuah ilmu secara khusus. Nah, kalau dulu waktu sekolah kan semua general, IPS lah, IPA lah, segala macam. Jurusannya kan itu bahasa. Kemudian ada sebuah fase di mana kamu kuliah. Nah, di kuliah itu mulai kamu dihadapkan kepada suatu major atau jurusan tertentu. Misalnya kamu sekarang kan ambil jurusannya information system. Nggak mungkin kamu dapat itu waktu sekolah, pada saat kuliah. Atau kamu belajar sendiri waktu sekolah sih boleh aja, tapi kan nggak sampai. Cuma peminatan doang. Ya, jadi intinya kalau orang kuliah itu masuk ke sebuah jurusan yang baru, yang susah dipelajari secara khusus ketika masih SMA. Itu yang pasti. Nah, yang kedua, pertanyaanmu kan kedepannya nanti seperti apa dong? Kita udah kuliah. Oke, kita coba bayangkan apa yang akan terjadi ke depan sesuai dengan fenomena sekarang. Fenomena sekarang itu yang mulai digarap dan akan mulai, bahkan sudah mulai diimplementasikan, salah satunya artificial intelligence. Implementasinya misalnya gini, kita di traffic light, kenapa sih ada traffic light yang ada satu arah yang hijaunya cepat banget langsung merah, kuning merah. Kemudian ada yang satu lagi kok merahnya lama. Secara artificial intelligence, dia melihat, teknologi melihat, oh traffic di sana udah kosong, ya udah kasih merah aja hal yang kosong. Traffic di sana udah penuh, ya kasih hijau biar jalan. Kalau dulu kan di set semuanya 2 menit. Jadi implementasi artificial intelligence di sini. Nah, itu kan terjadi karena sebuah penelitian, sebuah ide-ide yang menghasilkan sebuah teknologi yang disebut artificial intelligence. Yang lebih menarik lagi, Papa kan penulis ya. Papa bisa dibantu oleh artificial intelligence. Misalnya gini, tolong buatkan sebuah tulisan yang mengharukan hati tentang seorang anak yang akan memulai masa kuliah. Nanti ditulis sama dia. Nah, secara artificial intelligence, dia mencoba mengambil big data, mengambil statistik, apa-apa saja hal yang saya sebut tadi, yang sesuai dengan yang saya inginkan, yang bisa dia provide. Alternatif sebenarnya, karena bisa kita generate beberapa kali. Nah, itu menjadi sebuah bantuan yang menarik dari sebuah teknologi yang disebut artificial intelligence. Yang kedua, fungsi dari artificial intelligence banyak lagi. Di bidang psikologi juga nantinya itu bisa dipakai. Di bidang psikologi, bagaimana memetakan karakter orang secara artificial intelligence bisa. Kemudian selain artificial intelligence, ada lagi yang disebut dengan teknologi robotik. Next, di eramu ketika kamu dewasa, sorry to say, lu nggak perlu membutuhkan lagi pembantu untuk ngepel lampu. Pakai aja mesin robot. Kamu program mesin dia akan bisa ngepel, dia akan bisa melihat lantai yang kotor.
lalu dipel dia jalan sendiri. Dan di program bisa kapan dia berhenti. Bahkan pada saat lu tidur pun dia bisa ngepel. Lu tidur dia ngepel aja bersihin semua. Ngeringin. Kalau robotmu sudah dilengkapi dengan alat yang pakai fan, pakai kipas angin, dia keringin tuh. Suatu saat mungkin untuk mencuci piring, untuk mencuci baju, pakaian segala macam, untuk laundry, enough to have robot. Bahkan robot sudah ada sekarang yang dirancang untuk sport, bisa main badminton, bisa main basket, bisa main volley. Dan itu seperti kita ngelihat ada humanismenya dia, ada sense of human-nya itu muncul. Ketika misalnya, sorry to say, di smash, dia ikut melawan. Nah, itu kan sebetulnya secara human, reaction yang terjadi dari dia ketika ada sebuah di program misalnya bola datang terus dia balikin. Nah, itu kan sisi-sisi manusia yang secara reaktif digunakan, algoritmanya digunakan untuk robot. Itu teknologi. Yang ketiga teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini adalah teknologi yang akan diimplementasikan di banyak hal, terutama di financing. Bukan hanya di financing, terutama masalah penyimpanan data-data yang begitu banyak yang tersebar nantinya. Secara blockchain itu bisa di database-kan sedemikian rupa sehingga anytime ketika ada kebutuhan tentang data, penyimpanan data, tentang manajemen data, tentang enkripsi data, dekripsi data, segala macam, menggunakan teknologi ini sangat mampu. Bahkan ini sudah diimplementasikan oleh kripto. Nah, bagaimana sih kripto itu nggak bisa di-cloning? Bagaimana sih sebuah address daripada wallet itu nggak bisa di-cloning? Nah, ini ceritanya adalah tentang platform dan tentang blockchain, tentang lalu lintas yang diatur sedemikian rapi, yang nggak bisa bentrok, yang kalau bentrok nggak akan jalan. Nah, ke pertanyaanmu, kalau kamu bilang nanti jurusan yang kita pilih ini apa? Dulu orang memilih jurusan IT, nggak kepikiran ini akan muncul. Tapi seiring dengan kamu kuliah, nanti akan bisa menghasilkan beberapa hal yang, sorry to say, maybe in my time I never think about that. But when you come into the session of your study, you make something new that we never know before. Ada inovasi. Iya, how to innovate kan butuh kalian nih seperti anak muda. Jangan-jangan nanti kertas itu ngeprint yang nggak pakai kertas lagi nanti. Saya nggak tahu, mungkin kalian bikin pakai roti. Ya, habis sudah dibaca makan gitu kan. Bisa ada printing buat roti juga. Iya gitu kan. Iya kan? Bisa kan? Jadi nggak perlu nebang pohon untuk bikin kan gitu kan. Jadi habis sudah dibaca nutrisi otaknya, dibaca juga nutrisi makanannya. Rek. Kerupuk ya. Why not? Karena sekarang printer 3D juga sudah ada. Ngeprint untuk bikin boneka juga udah ada. Dari bahan makanan bahkan. Kesimpulannya, if you ask me, why should I go to school gitu? Jawabannya sebenarnya sederhana, untuk menggrab berbagai possibility, berbagai opportunity yang belum ada saat ini. Jadi artinya kalian tuh kuliah hal yang sifatnya itu futuris untuk ke depan, jangan ke belakang. Kalau yang ke belakang cukup yang fakultas sejarah aja, ya kan? Kalau yang kalian kan, lu kan di system information. How you manage the information system in one office, in one area, in one mid area or anything. Nah itu yang tujuan lu kenapa kuliah. Jadi ya kalau apa sih nyaranin ke lu kuliah, ya you have to make something new for this world, for yourself, for your family, for your environment. Gitu nah. Ya itu sih. Gimana? Jadi maksud Papa itu kalau yang aku tangkap, kita menghadapi maraknya AI ini dengan tetap ingat bahwa kita itu untuk inovasi selanjutnya. Betul. Untuk kedepannya setelah AI apa? Ya. Tapi ya untuk itu kenapa kita harus tetap sekolah, karena yang kita harus mempersiapkan, kita harus mengerti dulu dunianya kan. Nah setelah itu baru buat tahap selanjutnya nanti kita yang develop segala macam dan seterusnya. Develop untuk
melakukan improvement terhadap hal yang masih kurang, finding something new that we never think before, and designing something wow, amazing for the future. For the future maksudnya untuk peradaban kita yang lebih bagus nantinya, untuk cucumu, untuk anakmu. Not for me again, but for your generation. Seperti kami dulu kuliah untuk generasi kami selanjutnya, kamu. Saya dulu kuliah belum mengenal handphone. Kami belajar tentang 4G, 3G itu apaan sih ini makhluk. And now we have it, we implement it, we use it. Ya kan? Kamu belum lahir, papa kuliah 25-30 tahun yang lalu, papa belum nikah. Apaan sih bicara wireless segala macam? Masa bisa nyambung handphone, ada handphone, Walaupun ada itu laptop. udah jurusannya, udah Iya. teknik dalam komunikasi udah ini. Kebayang kan 30 tahun lalu, apa sih bicara LAN, WAN, apaan sih ini makhluk? Segala macam. Papa skripsinya itu tentang local access network, LAN. wireless, wireless LAN. Saya cerita kayak dukun. Orang nggak paham kan, apaan sih lu ngomong apaan sih? 20 Nyambung, tahun lalu. iya. Itu 20 tahun yang, iya 20 tahun yang lalu. Nyambung apaan, kagak ada kabel. Gitu. Berbicara 2,1 GHz. Gak make sense. Nggak make sense, tapi maybe when you come to your final study, you talk about something impossible for others, but possible for you, right? Nah, itu yang menarik. Ya, poinnya penting ya. Iya. Walaupun, ya, kayak kalau aku di sistem informasi, berarti mungkin sekarang itu ya mungkin marah, tapi dengan aku study itu mungkin nanti ada inovasi baru lagi. Kayak Bapak berarti kan tadi lewat skripsinya tentang LAN kan 20 tahun lalu kan padahal. Iya. Nah, gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Kan tadi kan tentang bagaimana kita menghadapi AI ya. Karena sesuai dengan tema channel itu sendiri kan. Oke. Nah, tapi aku ingin mendalami nih, untuk kuliah. Kan kuliah ini kayak, kan banyak ya sekarang. Ada yang gap year, terus setelah itu akhirnya nggak milih kuliah langsung kerja. Iya. Ada banyak temanku gitu. Terus ada ya emang dari awal emang komit nggak kerja. Oke. Bisa ada yang jadi gamer, dia masuk tim e-sport, lumayan gajinya. Ada yang langsung jadi trader ada. Ada jadi trader karena dia emang udah coba-coba, ada modal juga, langsung coba ada profit, jadi dia milih untuk ya mungkin fokus itu dulu. Nah gimana nih menurut Bapak konsep kuliah itu kan, walaupun tadi emang kita pelajari apa inovasi kan, bagaimana konsep kuliah, atau misalnya kalau aku bisa bahasakan itu bagaimana, apakah aku sebagai memilih untuk kuliah aja, atau teman-teman mungkin kuliah aja tuh cari uang, ya kan, kerja langsung kerja setelah SMA langsung kerja atau kuliah? Oke. Beda gimana itu? Kalau tahu. Ada dua pilihan sebenarnya di masa kuliah. Kuliah saja atau sambil kerja. Sambil kerja ya. Sehingga bagi orang yang nggak sambil kerja, university atau perguruan tinggi di mana dia sekolah biasanya membuat kerjasama dengan perusahaan supaya dia bisa magang. Ya. You know why? Because they want you have experience about working. Iya. Lu Kayak magang gitu. kalau di university itu sekarang kan ada misalnya wakil rektor khusus yang buat employability, yang setiap hari kontak-kontak perusahaan dia ada. Ya. Tujuannya adalah supaya nggak hanya kuliah tahunnya. University nggak mau menghasilkan orang yang hanya tahunya teori. Iya. You only talk about book, you only talk about theory, but you never implement it. Misalnya bicara tentang magnet itu begini-begini, tapi bentuk magnet nggak ngerti. Gimana sih daya tariknya nggak pernah dirasain. That's why they want to prove and exercising. They want to make it how interact the magnet they are, something. Jadi itu perlu menunjukkan, mempraktekkan apa yang mereka bisa lakukan. Nah, konteksnya dengan pertanyaanmu, bagaimana dengan misalnya temanku memilih hanya untuk kuliah, temanku memilih kuliah sambil kerja. Papa sendiri sebagai ayahmu nih menyarankan tetap harus melakukan aktiviti yang sifatnya kerja, tetapi fokusnya di kuliah. Jadi bedain ya, ada orang fokusnya di kerja, sampingannya kuliah. Namanya kerja sambil kuliah. But you must study sambil kerja. Sambil kerjanya macam-macam. Yang paling penting kerja itu adalah sesuai dengan minat lu, sesuai dengan passionmu, sesuai dengan apa yang lu rasa senang lakukan. For example,
kamu sambil kuliah, sambil bikin designing tentang sistem, bisa aja dong kamu jual ke orang. Padahal kamu ya lakukan itu sebagai tugas laboratorium something. Yeah. But you work also for that one. You design something by your own self, right? Itu namanya kerja. Nggak hanya melulu baca buku, ujian, baca buku, ujian, baca buku, ujian. Sorry itu saya ya, otaknya nggak berkembang kayak gitu. Hanya memorinya aja, memori otaknya saja yang jalan. Tapi daya ciptanya nggak terbentuk. Maka intinya kalau orang kuliah sambil kerja, dia melatih kreativitinya, daya cipta di otaknya itu dia latih. Nah, next, apa sih yang menjadi constraint? Kenapa harus sambil kerja? Bukan uangnya sih. Kalau secara uang itu penting. Tapi uang memang penting, tapi bukan uangnya yang menjadi fokus utama dalam orang kuliah sambil kerja. Tapi lebih ke implementing. Yang kedua, kamu udah early start itu, membangun network pekerjaan, padahal kamu belum lulus. Someday, when you pass your study and you finish your examination, your final examination, easy for you to work because you already used to work. Ya kan? Udah mudah dong. Udah ada pengalaman. Udah ada pengalaman. Jadi itu kerja perlu. Cuman kembali lagi, my main point is you have to be focused on your study while you are working. Not working while study. Ya, working while study, but not study while working. Maksudnya apa ya? Prioritas itu. Ya, prioritas. Gitu. Apa Ya lagi? mungkin kan tadi udah bahas tentang kerja dan kuliah. Ya mungkin benar sih. Jadi implementasikan apa yang dipelajari, terus misalnya kayak aku kan mungkin web design, bisa itu biasanya kan ada tugas lab HTML CSS. Ya aku bisa freelance atau enggak ambil Fiverr buat bikin website orang bisa juga. Sempat itu satu. Masih bisa lah dikerjain. Iya. Gitu ya. Tapi itu juga nggak mengganggu kuliah kan, soalnya Nah, aku lanjut ke selanjutnya. Kan kuliah ini juga banyak teman. Yeah. Maksudnya konsepnya SMA sama kuliah, kalau Inspirator sendiri sebagai maba kan emang beda. Yeah. Lebih free, emang teman-temannya itu emang lebih bervariasi, emang mereka lebih menunjukkan identiti mereka, nggak kayak anak SMA kayak kadang masih ada kan kayak masih ada kayak anak SMA tapi model-modelnya kayak anak SMP atau masih kurang terbuka atau gimana kan. Jadi kalau di SMA, di kuliah sendiri kan emang lebih jelas kehidupan sosialnya. Nah mungkin pertanyaanku adalah bagaimana balance antara social life sama campus life atau hidup sebagai mahasiswa ini, kuliah gitu. Yang menarik di orang perkuliahan itu adalah social life-nya sudah ada di kampus. Iya. Dia punya teman-teman jurusan lain, dia punya teman-teman di unit ekstrakurikuler yang lain. Misalnya kamu di paduan suara, ada lagi orang yang di nari, ada orang di sport, ada orang di astacala untuk naik-naik gunung segala macam. Itu community yang terbentuk itu kan beragam. They are also your environment. Mereka juga adalah social life, lingkungan. Sambil kuliah, bersosialisasi dengan mereka. Knowing something you don't know about. Sambil membuka pikiran. Iya, membuka pikiran. Misalnya lu ketemu sama orang astacala. Gimana sih? Kenapa sih kalian mengeksplor naik ke gunung Slamet, ke gunung ini, ke gunung Salak, mau cari Salak, misalnya kayak gitu tuh. Dia akan infoin sesuatu yang something we never predict before. Iya, kita nggak nyangka. Dia bilang wow, saya menemukan yang begini-begini. Yang lebih ini lagi saya menemukan kedamaian. Nah itu ya susah tuh. Ya, ada yang seperti itu. Nah udah susah tuh mau mengukurnya. Hal-hal seperti itu. Jadi kuliah itu sambil menyeimbangkan diri dengan social life, that's good. Also family life. Jangan setelah kita udah kuliah jadi nggak bermain lagi sama adik-adik, sama kakak-kakak, sama orang tua. Karena mereka adalah sosial kita yang paling dekat. Ini kan pribadi. Sosial pertama adalah keluarga. Sosial kedua adalah teman-teman kampus. Sosial keempat adalah orang yang stranger lah, baru kita kenalan. Sosial yang berikutnya adalah sosial media, public.
orang yang nggak aku kenal pun chat-chatan di sosial media, tapi nggak kenal gitu. Itu juga sosial. Jadi ya balancing proportionally about all the level 1, level 2, level 3, level 4 yang tadi yang sebut itu lapisan itu. Balancing hidup di situ tuh secara proporsional, di mana kita yang lebih banyak ya harus pintar. Nggak juga orang bersosial media lebih banyak sampai dia maafin hidupnya di Twitter terus, hidupnya di Instagram terus, hidupnya di TikTokan terus, without producing something. Ada ya dari pagi sampai malam gini-gini mulu. Lumayan kalau dapat endorse kan. Ini enggak, malah dia yang harus nawarin orang, habisin waktu, harus beli skin untuk game segala macam. Jadi itu menurut saya itu masalah balancing ya. Tapi kamu pernah kayak pas zaman kuliah tuh, aduh agak bolos mata kuliah terus main biliar, teman pernah itu? Kalau papa mau jujur, papa itu banyak mengalami kesalahan waktu itu. Harusnya misalnya bisa dalam 3 tahun, kenapa harus 4 tahun lebih? Kenapa harus 4,5 tahun? Kenapa harus 5 tahun? Ada orang yang 5,5 tahun, ada 6 tahun. Pertanyaannya, mereka pintar apa enggak? Orang masuk kuliah udah pintar ya. Kalau dia nggak pintar, nggak mungkin nggak masuk kuliah. Mungkin lulus tes. Ini nggak mungkin lulus. Problemnya di mana? Masalah disiplin waktu, nah. Jadi bermainlah, tapi secara profesional. Main biliar, nongkrong, nyanyi-nyanyi, main gitar sore-sore sama temen, silahkan. Tapi kalau kita jadi nggak kuliah, kita jadi nggak ngerjain tugas, kita nggak ikut ujian, ya menurut saya itu sudah gejala sakit jiwa ya. Jadi semakin kita kuliah, kita menjadi semakin dewasa, mengatur waktu kita, waktu tidur, waktu makan, waktu belajar, dan waktu main. Jangan sampai nggak main, itu bahaya. Jangan nggak ada sosial life sama sekali. Kalau nggak bermain, nggak bersantai, itu bahaya. Ya itu calon orang gila lagi. Boleh. Hidup itu harus dibalansi. Sama orang nggak boleh cari duit terus, nggak boleh. Lama-lama di otaknya cuma angka, ya kan? Bahaya kan? Nggak bisa ngelihat hati lagi. Kating-kating gue ada yang bilang, ada tuh yang lulus 4, langsung 4, misalnya 38, 3,9, 3,7. Tapi ya dia emang tersendiri. Dia cuma fokus itu aja, cuma dikejar itu. Yang lain dia nggak pikirin, nggak ada sosial life. Itu namanya kubu-kubu ya, saya kuliah pulang. Kubu-kubu, kuliah pulang. Ya begitu lah. Nah, lanjut ke tadi setelah balancing social life. Mungkin sekarang ya. Masih banyak nih, nggak lagi ya? Ada lah, tabung pertanyaan ini. Coba. Kan kuliah nih, kalau aku kan masih semester 1 ya. Iya. Masih ya mungkin kalau dibilang nggak sepadat semester berikutnya. Iya. Tapi walaupun nggak sepadat itu kan maksudnya kita pasti ada kecemasan atau dilema antara biasanya kalau teman-teman itu biasanya karena mikir semester 1 join 5 organisasi lah. Ngeri sekali. Langsung 5 nih gimana? Terus kan ya kita juga harus, walaupun tadi udah dipikir kau bilang juga harus disiplin waktu, atur waktu. Tapi kan kadang-kadang memang ada anxiety ke kuliahnya sendiri, anxiety kalau ini SKS-nya cukup nggak ya buat semester lanjut, atau enggak ini bisa dipertahankan nggak ya IPK-nya apa segala macam. Mungkin dilema dan anxiety itu menurut Papa gimana cara hadapi? Kan Papa juga pernah pas kuliah, mungkin gimana itu menghadapi anxiety pas masa perkuliahan? Jujur, Papa itu agak keteteran di semester awal, semester 1, semester 2. Keteteran kenapa? Kok persis seperti yang kamu bilang. Semester 1, semester 2, Papa itu udah banyak kerjaan. Papa udah di bisnis network marketing yang naik angkot kemana-mana nawarin produk. Oke? Papa udah punya rental VCD, muter-muter kemana-mana. Sementara SKS pertama dikasih, semester pertama udah 24 SKS. Abang nggak stres tuh? Nggak mungkin dong. Nyambi-nyambi yang lain juga. Iya. Akhirnya apa? Kecapean, kadang nggak kuliah. Kecapean pulang malam. Akhirnya nggak masuk kelas. Mau kuliah bangun sakit sekali kepala. Udah pusing. Karena bayangin seharian kemarin udah puter-puter.
sempat naik sepeda, puter-puter, ngerentalin VCD lah, ngantar-ngantarin sabun lah. Karena awalnya papa pikir bisa kok papa lakuin semuanya. Ternyata jujur, nggak semudah yang dibayangin. Kerja sambil kuliah itu juga nggak gampang. Harus pinter, kerjanya proporsinya sebatas. Kalau papa tuh jadi mengorbanin, akhirnya, waduh, susah. Jadi terbengkalai kan. Semester 3 kan jadi ada yang ketinggalan semester 1-nya. Iya. Ngambil lagi jadi kurang semester 3. Iya. Harusnya semester 3 bisa 24. Karena ada 4 SKS dari semester 1, dari semester 3 20, dari semester 1 jadi tambah 4. Berarti semester 1 harusnya lulus 24, lulusnya 20 SKS. Nggak bagus dong. Ada satu yang D. Nah ini harus dihindari. Maksud papa tadi kalau kamu pun sambil berkarya, sambil bekerja bukan berarti forsir di pekerjaan tadi, makanya harus kuliah sambil kerja. Kan gitu ya. Nah, kecemasan-kecemasan ini akan bisa terlaksana jika kita bisa menguji diri kita, mampu kita sampai mana. Kalau aku mau kerja nih, berapa persen? Kalau kamu mau web design, berapa jam sehari gua kasih? Jangan pula web design mulu, tugas belum dikerjain. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi kecemasan seperti itu akan hilang ketika kamu mampu mengatur waktu. Kita tahu diri juga kapabilitasnya apa. Yes, you know the limit of your own self. How far you go? How deep you dive? Seberapa dalam kamu harus menyelam? Seberapa jauh kamu harus pergi? Kamu harus paham. Misalnya melakukan satu sistem. Kalau klien mau minta harus begini terlalu detail. Oh sorry, kalau terlalu detail waktuku habis. Nggak sanggup. Bukan nggak sanggup dalam ilmu, nggak sanggup menyediakan waktunya sejauh itu. Beda loh. Kan ada satu pekerjaan yang mintanya detail sampai gini. Your project how detail is detail. Seberapa detail? Sampai sini menurut saya cukup. Kalau lu harus minta begini. Kasih tahu gua juga sekalian source codingnya nanti untuk setiap menu gitu. Waduh, ini apaan kan gitu. Lu minta web atau minta menjadi developer kan gitu kan. Misalnya kayak gitu. Ini masalah how detail is detail. Nah itu. Jadi untuk menghindari anxiety ya adalah tentang manajemen diri, tentang manajemen waktu, tentang manajemen capability, tentang knowing your limit sampai. Iya. Gitu. Sempat sih itu mungkin aku kan kadang-kadang kan dipanggil, mau nggak perwakilan ini mau nggak, mau ikut acara ini nggak. Kadang-kadang kan pengen impulsif, iyalah supaya kan aktif, lebih banyak teman, koneksi. Tapi kadang-kadang loh, ini gara-gara ini gue harus datang 3 jam lebih awal, segala macam. Jadi kan kadang-kadang, udah kecapean ini, jadi nggak bisa ini, atau enggak ini jadi walaupun udah janji, jadi malah nggak bisa datang gara-gara udah yang kegiatan yang ini. Ya kadang-kadang memang gitu sih. Cuma sekarang ya benar sih, harus tahu limit kita sendiri. Tahu. Nah, mungkin lanjut ya. Lanjut mengenai kuliah kedepannya kalau lulus. Kantoran atau usaha? Wah ini berat nih. Berat ya? Berat. Ini pendapat Papa pribadi ya. Ada baiknya ketika lulus kuliah jadi jongos dulu lah. Jadi staff paling bawah dulu. You need that. Kamu butuh di tempat paling rendah supaya kamu nggak bisa direndahkan. Nah, you know? Harus di tempat paling rendah supaya kamu direndahkan. Nah, itu dulu startnya gitu. Knowing everything in the grassroots. Lu lihat di akar rumput seperti apa fenomena. Itu kamu temukan ketika kamu bekerja sebagai orang yang paling rendah. Paling rendah kalau di sebuah perusahaan itu katakanlah sebagai staff. Jangan berpikir, gua sana langsung jadi manajer. Kasihan lu, sayang malah. Aduh, gua nggak mengalami bagaimana jadi staff. Padahal untuk menjadi top leader, lu butuh mengerti, berempati terhadap seorang staff. How can you make your empathy happen to something, to someone you never faced before, right? Itu logika nggak? Nah, jadi ketika lulus lu masuk, ya udah nggak apa-apa jadi staff. Tidak penting dengan gaji rendah dulu. Buat apa? Experience. For the journey, for the riches of your journey, you have to come from the deep. Then up here, mulai pelan-pelan semakin capable, naik jabatannya itu.
Nah, once you think that you are capable enough, Setelah punya kemampuan, think something about, oke, kenapa gua nggak bangun company sendiri? Gitu loh. Oke, kenapa gua nggak membangun network sendiri ya untuk usaha gua? Banyak teman papa yang berhasil seperti itu. Mereka hanya kerja sekitar 3-5 tahun, and after that they build their own company, the same industry, or resemble, mirip-mirip. Ya. Tapi mereka udah punya network, udah punya uang, punya network ya. punya uang, punya experience. Dan itu yang mahal. Kenapa tadi kamu mau in the deep? Jadi kalau disebut kenapa mau dibayar murah di awal? Ya memang ada yang mau diambil. Jadi sebenarnya manusia itu kan rasional. Mana ada manusia yang tulus-tulusnya minta ampun, mau kerja nggak dibayar, enggak, ada yang lain yang diambil kan gitu. Nah, jadi terjun di situ, kerja di situ, jangan langsung bikin usaha, bahaya juga. Nah, ketika udah punya knowledge, punya modal, punya network, punya experience, you may own your own company, you may build your own company. That's good. Oke. Itu kan walaupun gitu kan, akhirnya kan kita usaha masing-masing. Tapi kan ya walaupun usaha juga kan, ya tapi mungkin recap dulu ya. Kerja, tabung experience, tabung modal, tabung networking growth. Itu kesimpulannya kita, itu. Ya. Jadi kan nanti kita tetap harus usaha, kemudian pikirkan bagaimana cara menumbuhkan modal kita kan. Ya, menumbuhkan modal. Beda lagi sama bisnis tadi. Beda. Ada yang disebut investasi. You invest something for the bigger value. Kalau invest something for the lower value itu bukan invest sama. Rugi. Nah, itu rugi. Itu yayasan. Investing mean have something for the bigger value. Misalnya nih, properti yang lo lihat akan berkembang, itu invest di situ. Kalau udah perkembangannya udah mentok, udah nggak zamannya invest di situ. Yang akan berkembang di situ. Ada peluang untuk berkembang itu invest. Hal yang lain, misalnya kripto pun ya kamu harus belajar di kripto mana yang akan berkembang, yang kan ada knowledge untuk belajar. Emang semua kripto akan berkembang? Enggak, jangan salah, jangan ngasal. Ada aja nanti kripto kupu pun lu beli, ya kan, micin yang nggak jelas kan gitu. Ada beberapa parameter yang harus belajar. Sedangkan emas nggak selalu berkembang, ada saatnya dia jatuh. Emas itu pernah 1 troy ounce 2070 US dollar. Sekarang cuma 1916. Berarti kan ada saatnya dia turun. Terus invest emas itu terus menerus bagus nggak? Enggak. Invest pada saat mau naik gitu. Jual pada saat mau turun ya nggak? Beli lagi pada saat mau naik. Itu emas. Hal lain tuh gitu. Bukan hanya emas. Banyak. Silver, gold, ya emas ya. Kemudian banyak properti. Misalnya kayak sekarang nih, habis masa pandemi, banyak orang jual sesuatu under value. Kalau kamu punya modal, pada saat kamu udah pulang, udah selesai kerja punya modal ya. Kalau kamu punya uang untuk membeli apartemen, rumah, ruko dan lain-lain, evaluasi dulu dong. Ini harganya layaknya berapa? Masa beli di atas harga normal, ya kan? Itu bukan investasi namanya. Beli murah dong. Jadi tetap harus investasi. Harus. Jadi kerja aja nggak cukup. Perlu bisnis. Kerja dan bisnis nggak cukup, perlu investasi. Oke, terlihat ya. Oke. Kerja, bisnis, investasi. Sekali lagi, kerja, bisnis, investasi. Sekali lagi, kerja, bisnis, investasi. Ada 3. Oke. Dan dasarnya adalah belajar, kuliah tadi. Alright. Mungkin untuk episode kali ini cukup ya mungkin sepertinya. Kalau mau ya simpulkan dulu lah, biar teman-temanmu pada ngerti. Dari awal kita bahas tentang masa depan, ya kan? Ya masa depan ya tetap bertumbuh sesuai teknologi, kan? Dan karena tadi bahas AI sedikit, menghadapi AI tadi, kalau bilang kan, kita kedepannya ya untuk inovasi setelah AI. Bagaimana kita improve, bagaimana kita membantu hal yang sudah ada. Namun ya kemudian selanjutnya tadi kita sempat bahas tentang kerja, ya kan? Terus bagaimana kuliah itu bisa balance antara social life sama campus life kan. Jadi kalau juga bilang bagaimana kita itu harus tetap
nggak jadi kayak kupu-kupu kan. Kuliah Nggak jadi kupu-kupu. Tetap mempertimbangkan, tapi tetap pikir kuliahnya. Atau nggak kalau kerja juga begitu kan? Ya. Kuliah Nah. sambil kerja, bukan kerja sambil kuliah. Gitu. Nah, tapi kemudian tadi lanjut tentang kantoran atau Ya, kantoran bisnis. atau bisnis. Tetap tadi jadi ada 3. Ah. Ya kan? Kerja, bisnis, investasi. Iya. Jadi tadi konsepnya kan jelas. Awalnya kita tabung dulu experience, tabung modal, cari koneksi kan gitu. Setelah itu kan kita akan punya kemauan sendiri. Setelah itu justru pengen naik lagi tapi independen kan. Mulailah bikin bisnis, ya kan. Setelah itu baru setelah ada bisnis kan kita sadar karena kan pengeluaran kan tak terbatas. Jadi butuh investasi juga Bang. Jadi ya seperti itu ya untuk episode kali ini. Kita udah bahas bagaimana masa depan ya, kerja, kantor, dan kuliah, dan anxiety juga tadi gimana ya. Mungkin selanjutnya kita akan bahas apa ya? Lanjutnya tergantung kamu bayar saya berapa. Gampang. Udah ada rate ya. You plan something for our discussion. I'll be ready for you and for your friends, and so your channel will be useful for the world, for them. Karena Papa juga nggak suka lihat channel yang isinya nggak jelas, nggak penting gitu kan. Kita butuh yang penting di dunia ini supaya dunia ini lebih baik, supaya hidup kita Setidaknya lebih ada baik. bobotnya. Ya. Thank you, Nak. I'm proud of you. God bless.